Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Septianti Anugrah Ilahi, class B3, and my PM 192232 and 0. I would like to present mini research. The title is The Analysis of Student Difficulties Present Continuous Tense at the 7th grade of SMPN 9 Cimahi. The first slide is abstract. This study aims to determine the difficulty of understanding the 7th grade student of SMPN 9 Cimahi. This study uses a quantitative descriptive method. To carry out this research, 25 7th grade students of SMPN 9 Cimahi in the academic year 2021 and 2022 were selected as sample. Data on student reading comprehension difficulties were collected through test questions on Google Form. The next slide is method. The research used in the research is descriptive quantitative research. Quantitative descriptive research is scientific research that explains phenomena by involving statistical process in analyzing data. The population in this study were all 7th grade students of SMPN 9 Cimahi in the 2021 and 2022 academic year. The continuous tense comparison test was used in data collection, which was built in the form of a multiple choice test. The next slide 3.8 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian perhatikanlah unsur kebahasaan present continuous tense tersebut. The next slide is tingkat kesulitan atau simbol P. Tingkat kesukaran butir sosial soal evaluasi hasil belajar dapat diketahui dari besar kecil angka yang melambangkan tingkat kesukaran dari butir soal tersebut, yang dinyatakan dengan istilah angka indeks kesukaran butir soal atau difficulty index, yang umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu singkatan dari proportion. Angka indeks kesukaran butir soal tersebut besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Jika suatu butir soal mempunyai angka indeks kesukaran sebesar 0,0 atau P sama dengan 0,0, berarti butir soal tersebut termasuk dalam kategori butir soal yang terlalu sukar. Karena seluruh peserta pelatihan tidak ada yang dapat menjawab butir soal tersebut dengan benar. Kemudian sebaliknya, apabila suatu butir soal mempunyai angka indeks kesukaran butir 1,00 atau P sama dengan 1,00, maka artinya butir soal tersebut adalah termasuk dalam kategori butir soal yang terlalu mudah. Karena seluruh peserta pelatihan dapat menjawab butir soal tersebut dengan benar. The next slide. Berikut ada hasil yang telah saya sampaikan. Berikut ini ada contoh hasil dari 25 siswa tersebut yang sudah mengerjakan soal di Google Form. Di mana ini ada 10 soal. Yang pertama ada nomor 1 dengan jumlah jawaban benar ada 14 siswa. Kemudian tingkat kesulitan butir soal tersebut 0,56,
atau persentase tingkat kesulitannya bisa dibilang dengan sedang. Kemudian soal kedua, ada 16 siswa yang benar, kemudian tingkat kesulitan butir soal tersebut 0,64, yaitu tingkat kesulitannya bisa dibilang sedang. Berikut data-data dari 1 sampai 10 soal. Ada beberapa mahasiswa yang bisa dibilang mencapai target semua. Nah, the next slide. Dari data tersebut, indeks antara 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan sulit, sedangkan indeks antara 0,21 sampai dengan 0,70 bisa dibilang dengan moderat. Sedangkan indeks antara 0,71 sampai 1,00 bisa dibilang mudah. Last slide is search method. The author used one instrument, namely multiple choice test. A questionnaire is given to find out the causal factor that includes student difficulties in understanding the simple present continuous from the 2021 and 2022 school year. I think it's enough. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.